Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabat, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Indonesia ini sepertinya memecahkan rekor dalam jumlah jamaah haji ilegal di seluruh dunia. Karena jamaah haji ilegal itu kan bukan hanya berasal dari Indonesia saja, seluruh dunia ada. Ya, tapi yang paling banyak ini Indonesia. Di musim haji 2025 saja kaum muslimin. Pihak imigrasi itu sudah menunda keberangkatan 1.243 warga negara Indonesia yang tidak memiliki visa haji, yang mereka mau nekat berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Itu yang tertunda, yang gagal. Belum ditambah dengan angka jamaah haji ilegal yang sudah berhasil berangkat ke Tanah Suci, yang kemudian tertahan di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah kaum muslimin, ya. Coba kita simak beritanya kaum muslimin. Imigrasi menunda keberangkatan sebanyak 1.243 orang menuju Arab Saudi dari semua bandara di Indonesia. Nah kaum muslimin ya, 1.243 orang itu yang tertahan di Indonesia, ya. Yang di Indonesia saja, belum yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Mereka diduga sebagai jemaah calon haji non-prosedural. Penundaan pemberangkatan dilakukan selama periode 23 April hingga 1 Juni 2025. Nah kaum muslimin ya, itu data selama 23 April sampai 1 Juni 2025. Belum lagi yang sudah berangkat lebih awal kaum muslimin. Karena ada kabar yang beredar bahwa jamaah umroh yang mereka berniat untuk melakukan ibadah haji secara ilegal, mereka sudah berangkat jauh sebelum masuknya bulan Zulqa'dah, ya. Bisa berangkat 2 bulan atau 3 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi setelah umroh, mereka nggak pulang ke Indonesia, tapi mereka mampir, ya, nginep di rumah saudara, di rumah temannya di sana, ya, dengan harapan di bulan Zulhijjah ini, ya, mereka bisa ikut melaksanakan ibadah haji. Bisa dibayangkan lah jumlahnya berapa kaum muslimin, ya. Data 1 bulan saja, ya, periode 23 April sampai 1 Juni, ya, itu saja sudah 1.243. Artinya jumlah jamaah haji ilegal yang berasal dari Indonesia itu luar biasa banyak kaum muslimin, ya, memecahkan rekor ini, ya. Para WNI tersebut terindikasi kuat sebagai jemaah calon haji non-prosedural lantaran tidak memiliki visa haji. Dari total jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat jumlah penundaan keberangkatan tertinggi dengan 719 orang. Selain itu, penundaan keberangkatan jemaah haji non-prosedural dilakukan di beberapa pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau. Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Suhendra mengatakan bahwa alasan utama penundaan keberangkatan karena para WNI tersebut tidak memiliki visa haji atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan untuk ibadah haji. Astagfirullahaladzim. Memang banyak sekali kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, ya, sangat bebal kaum muslimin, ya. Padahal pemerintah Indonesia sudah melarang, ya, bagi yang belum punya visa haji resmi, ya, tidak boleh berangkat ke Tanah Suci. Begitu juga dengan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi ini sudah sangat tegas sebenarnya kaum muslimin. Bahkan sudah menyiapkan, ya, ancaman-ancaman yang berat bagi warga negara asing yang nekat untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji ini dengan visa non-haji. Ancamannya berat loh kaum muslimin. Dirjen PHU Kemenak sudah menyatakan bahwa Arab Saudi itu sudah menyiapkan sanksi bagi orang atau warga negara asing yang nekat masuk tanpa visa haji, itu didenda dengan denda 100.000 real. Dan itu jumlah yang bukan sedikit.
Kalau dirupiahkan itu 440 juta rupiah kurang lebihnya kaum muslimin. Ya. Belum lagi sanksi yang lain. Bagi yang nekat itu bisa dicekal, nggak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Kami rasa itu sudah sanksi yang cukup berat, bahkan sangat berat kaum muslimin. Tapi yang mengherankan kok masih banyak orang yang berusaha untuk masuk ke Tanah Suci dengan visa non-haji. Ya. Dari Indonesia saja, data 1 bulan terakhir itu 1.243. Itu yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi. Luar biasa kaum muslimin ya, Indonesia ini. Katanya muslim terbesar, tapi pemahaman agamanya ya sangat memprihatinkan ya. Suhendra menyatakan penundaan ini bukan berarti para WNI tersebut sama sekali tidak bisa pergi ke Arab Saudi. Namun kata dia, jika mereka sudah memiliki visa Arab Saudi yang artinya dapat melintas masuk ke negara tersebut. Hanya saja, saat musim haji ini pihaknya perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Suhendra menjelaskan setelah musim haji selesai, para WNI tersebut tetap bisa berangkat ke Arab Saudi sesuai dengan peruntukan visa mereka. Sementara itu di Surabaya, 171 JCH yang ditunda keberangkatannya kedapatan tidak menggunakan visa haji. Mereka bermaksud menuju Arab Saudi menggunakan visa kunjungan dengan bantuan jasa Biro Perjalanan Wisata. Salah satu anggota jemaah mengaku harus mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk berangkat. Menanggapi maraknya kejadian tersebut, Suhendra menegaskan bahwa penundaan keberangkatan ini dilakukan untuk menghindarkan WNI dari potensi masalah di kemudian hari, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia mengatakan jangan sampai mau ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Ya, kami yakin jumlah yang sebanyak itu ya, isinya adalah orang-orang yang memiliki SDM rendah kaum muslimin ya. Mereka nggak memikirkan resiko yang akan mereka hadapi ketika sampai di Tanah Suci. Ya, dan juga nggak memikirkan resiko-resiko ya, dampak dari apa yang mereka lakukan. Kalau mereka sampai terkena razia petugas ya, pemerintah Arab Saudi, kemudian mereka didenda dengan jumlah denda yang sedemikian besar, 440 juta untuk satu orangnya ya. Apa nggak merepotkan negara? Hah? Ya kalau mereka bisa bayar denda sendiri ya nggak terlalu masalah. Ya kalau ternyata negara yang harus turun tangan ya, anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting digunakan untuk mengurus orang-orang yang nggak beres ya. Belum lagi kalau nanti kena cekal ya, nggak boleh masuk Arab Saudi selama 10 tahun atau mungkin lebih ya, nggak bisa melaksanakan ibadah umroh ya, kan nggak mikir sampai ke sana mereka. Belum lagi ya kalau mereka harus mengalami pengusiran dari pemerintah Arab Saudi, mereka dibuang, terlunta-lunta, nggak ada tempat tidur, tersiksa di sana. Belum lagi kalau sampai nyelundup nanti seperti jamaah haji yang dari Madura itu, yang dosen itu, diturunkan di padang pasir, nggak punya bekal, kehausan, ya, meninggal secara perlahan-lahan, tersiksa. Kan namanya mati konyol kalau seperti itu. Ya. Kalaupun berhasil melaksanakan ibadah haji, mustahil menjadi haji yang mabrur. Ya, karena salah satu syarat untuk menjadi haji yang mabrur, hajinya itu nggak bercampur dengan maksiat. Sementara kalau sudah menyelundup, itu sudah jelas bermaksiat. Kalau mereka berhasil nyelundup, melaksanakan ibadah haji, itu artinya sudah merampas hak jamaah haji yang legal. Ya kan nggak mungkin jadi haji yang mabrur kalau seperti itu. Caranya zolim. Apalagi kalau sampai gagal, apalagi sampai menyelundup, akhirnya meninggal dunia di padang pasir. Apa nggak lebih mengenaskan lagi itu namanya? Ya, mengenaskan itu namanya. Ya janganlah cuma mengejar gelar haji supaya nanti pulang punya gelar haji, kemudian rela melakukan hal-hal konyol ya, yang merepotkan diri sendiri, merepotkan orang lain, merepotkan pemerintah ya, mempermalukan pemerintah. Dan yang seharusnya dipikir ya itu merugikan diri sendiri lah yang jelas.
Kalau merugikan orang lain, oke lah, nggak usah dipikir. Ya. Yang jelas itu merugikan diri sendiri. Apa susahnya mendaftar dengan haji reguler, ya, ngantri, bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa susahnya? Ajaran Islam ini mudah, nggak ada yang memberat-beratkan. Ya, apalagi ibadah haji. Kalau mampu kita berangkat, kalau belum mampu ya tunda dulu. Jangan memaksakan diri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.